ini berasal dari seorang perawat magang di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Nama rumah sakitnya tidak bisa disebutkan, tapi kabarnya sudah ada sejak zaman penjajahan. Namanya Aini, seorang mahasiswa keperawatan tingkat akhir yang baru saja ditempatkan untuk magang di rumah sakit umum tua. Bangunannya besar, tapi terasa tua dan muram. Cat dindingnya mengelupas, lampunya sering redup padam, dan aroma disinfektan menyatu dengan bau lembab yang aneh. Hari pertama, Aini ditempatkan di lantai 3. Semuanya berjalan normal, sampai malam pun tiba. Saat jaga malam, ia sempat ke ruang administrasi untuk mencari berkas. Saat membuka laci meja, ia tak sengaja menemukan daftar tugas jaga yang sudah lusuh, dan di sana tertera nama-nama perawat yang bertugas di lantai 6. Akan tetapi, rumah sakit itu cuma sampai lantai 5. Aini, penasaran, bertanya ke perawat senior soal daftar itu. Tapi reaksi mereka aneh. Beberapa langsung diam. Ada yang pura-pura tidak dengar. Sampai satu perawat tua berkata pelan, "Nggak usah tanya soal lantai 6. Itu lantai yang nggak pernah dibuka lagi sejak kejadian dulu." Aini makin penasaran. Malam itu, saat gilirannya patroli, dia mencari tangga darurat di ujung lorong. Di sana, ia melihatnya, pintu besi karatan bertuliskan tangga servis. Ia mendaki pelan, lantai demi lantai. Suasananya makin gelap dan sunyi. Sampai akhirnya, ia tiba di satu pintu besi besar, tidak ada angka di sana. Tapi cat dindingnya berbeda. Terlihat lebih tua. Dan baunya menyengat seperti darah kering. Pintu itu tidak terkunci. Aini mendorongnya perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Ruangan luas, penuh ranjang-ranjang kosong. Tapi semuanya dipenuhi bercak hitam di sekeliling kasur, seperti noda terbakar. Di salah satu sudut ruangan, ada kursi roda yang bergoyang sendiri. Lalu ia melihat seseorang berdiri membelakanginya di ujung lorong. Putih, kurus, kepalanya miring, seperti bukan manusia. Seketika itu juga lampu padam. Aini menjerit, menyalakan senter HP-nya. Tapi sosok itu hilang. Yang ada hanya suara nafas berat dan bisikan. "Kenapa kamu kesini? Tempat ini sudah ditutup sejak kami semua dikurung di sini." Aini pingsan dan ditemukan keesokan harinya di ruang rekam medis, bukan di lantai 6. Ia segera dipindahkan dari rumah sakit itu. Beberapa minggu kemudian, Aini menyelidiki lewat arsip tua. Ia menemukan potongan berita tahun 1972. Ada wabah mematikan di rumah sakit itu. Pasien-pasien isolasi di lantai 6 dibakar hidup-hidup agar tidak menyebar ke warga. Lantai itu disegel. Tapi arwahnya belum pernah benar-benar pergi. Sampai sekarang, rumah sakit itu masih beroperasi. Dan konon, tiap malam Jumat, lift bisa berhenti di lantai yang tak terdaftar, dan pintunya terbuka sendiri. Kalau kamu lihat lorong gelap di baliknya di suatu rumah sakit tua di kotamu, jangan masuk. Karena kamu mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Mereka selalu menunggu di ruangan itu. Episode 2. Pasien nomor 302.
Setelah Aini menghilang secara misterius dari magang, rumah sakit itu kembali sepi. Tak ada yang berani bicara soal lantai 6. Tapi ternyata, kisah horor di rumah sakit itu belum selesai. Kali ini datang dari salah satu dokter jaga bernama Hadi. Malam itu, Dokter Hadi sedang piket di ruang IGD. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang pria datang dengan ambulans. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka bakar. Tapi yang aneh, tidak ada laporan kecelakaan, tidak ada keluarga, dan tidak ada identitas. Pasien itu hanya menyebutkan bahwa namanya adalah Hartono. Lalu, perawat yang membawa pria itu menyodorkan berkas. Pasien Hartono, nomor 302. Anehnya, Dokter Hadi tahu betul bahwa ruang 302 sudah dikosongkan sejak tahun 2005 karena terjadi kebakaran di ruang itu. Tapi saat ia kembali ke sistem komputer rumah sakit, entah kenapa ruang 302 aktif kembali. Pasien itu dipindahkan malam itu juga ke ruang 302 yang terletak di lantai 3 sayap kiri. Ruangan itu sudah gelap, bau gosongnya masih terasa, seperti belum pernah direnovasi. Tapi ranjangnya bersih, seolah sudah disiapkan. Ketika Dokter Hadi memantau dari monitor CCTV, sesuatu mulai aneh. Gambar dari ruang 302 kadang mati, kadang menyala. Dan terlihat juga bayangan lain berdiri di pojok ruangan, dekat alat infus. Tapi saat dicek langsung ke dalam, tak ada siapapun di sana. Malam berikutnya, Dokter Hadi mulai menyelidiki sendiri. Ia turun ke gudang arsip lama. Dan di sana, ia menemukan data pasien dari tahun 1972. Di antara lembar-lembar kertas yang terbakar sebagian, ia menemukan nama Hartono. Pasien nomor 302, subjek percobaan isolasi. Keterangan, mati terbakar. Dimakamkan tanpa upacara. Lalu dokter itu ingat bahwa nama itu sama dengan pria yang ia rawat malam itu. Luka bakarnya pun serupa. Tapi pasien itu masih hidup. Masih ada di ruang 302. Saat tengah malam tiba, monitor ruang 302 menampilkan gambar pasien itu duduk di ranjang. Tapi, lehernya menoleh 180 derajat dan tubuhnya tidak bergerak. Sungguh gambaran itu membuat Dokter Hadi ketakutan, tapi sebagai tanggung jawab sebagai dokter, ia wajib melihat kondisi pasien yang ditanganinya. Dokter Hadi segera berlari mencari bantuan, tapi anehnya tidak ada seorang pun di ruangan jaga rumah sakit. Akhirnya Dokter Hadi segera berlari sendirian ke ruangan 302. Ketika sampai di dalam ruangan pasien tersebut, posisi pasien itu tetap diam, seolah sudah menunggu Dokter Hadi untuk menyampaikan sesuatu. Lalu perlahan matanya pun terbuka. Terlihat jelas muka Hartono penuh luka bakar dan kulit yang terkelupas dari wajahnya yang menyeramkan. Ketika Dokter Hadi mendekat untuk memeriksa pasien itu, tangan Hartono segera mencekik leher Dokter Hadi. Dokter Hadi pun terjatuh lemas akibat dicekik Hartono, dan hanya bisa pasrah terhadap keadaan yang ia hadapi di ruangan 302 itu. Lalu Hartono pun berkata kepada Dokter Hadi, "Aku tidak pernah mati, dokter.
Kamu korban selanjutnya. Keesokan harinya, ruang 302 kembali kosong. Tidak ada tanda-tanda pasien. CCTV rusak. Dan yang lebih aneh, nama Dr. Hadi tidak tercatat lagi di sistem shift rumah sakit tersebut, seolah ia tidak pernah bertugas di rumah sakit itu. Perawat yang bertugas malam itu bersumpah, mereka tidak pernah melihat Dr. Hadi masuk ruangan 302. Mereka hanya dengar suara jeritan, lalu sunyi. Dan malam ini, ruangan 302 kembali aktif. Hanya di saat jam 2 pagi. Siapapun yang membuka pintunya akan melihat pria itu duduk terdiam, menunggu korban berikutnya. Pasien 302 tidak pernah keluar dari rumah sakit. Dan dia masih mencari korban dokter berikutnya. Setelah Aini menghilang di lantai 6, dan Dr. Hadi tak pernah terlihat lagi setelah masuk ruang 302, kini giliran seseorang keluarga pasien yang merasakan kejanggalan rumah sakit itu. Seorang pria bernama Dani yang berniat menjenguk ibunya yang dirawat di rumah sakit. Dani datang ke rumah sakit sekitar jam 9 malam. Ia buru-buru karena kabar yang diterima dari petugas administrasi yang menelponnya, ibunya pindah ruang ke lantai 3. Tapi karena datang terlambat, petugas resepsionis sudah pulang. Hanya ada satpam yang terlihat mengantuk, duduk di pos dekat lift. Dani menyebutkan nama ibunya, Siti Mariani. Satpam mengangguk pelan, tanpa bicara, dan hanya menunjuk ke arah lift. Dani merasa aneh, tapi tetap masuk. Di dalam lift, ia memencet tombol 3. Tapi tombol itu tak menyala. Justru, lift naik sendiri. Lalu berhenti di lantai 6. Begitu pintu terbuka, lampu lorong padam sebagian. Bau busuk menyambut Dani, seperti daging busuk bercampur obat antiseptik basi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sosok Dani yang ada di dalam koridor lantai itu. Ia coba kembali ke lift, tapi pintunya tak mau terbuka. Seolah terkunci dari luar. Dani mulai berjalan menyusuri lorong, mencari tangga darurat. Tapi lorong itu tidak pernah berakhir. Setiap kali ia melewati pintu ruang perawatan, angka di depan pintu selalu kembali ke angka yang sama, 302. Pintu salah satu ruangan terbuka sendiri. Dani menoleh. Di dalam, ia melihat sosok perempuan tua terbaring, memandang ke langit-langit, lalu perlahan menoleh ke arahnya. "Dani, kamu datang ya?" Itu suara ibunya. Tapi tubuhnya terlalu kurus. Matanya kosong. Tangannya bergerak seperti patah. Dani panik. "Bu, ini aku." Perempuan itu tersenyum, lalu perlahan bangkit tanpa menekuk lutut, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Dani lari keluar ruangan, menyusuri lorong tanpa arah. Akhirnya ia melihat pintu dengan papan tua di atasnya bertuliskan, "Ruangan pengunjung terakhir." Tanpa pikir panjang, Dani masuk. Tapi ruangan itu kosong. Hanya cermin besar di tengah ruangan. Di pantulan cermin, Dani bisa melihat dirinya sendiri. Tapi di belakangnya berdiri banyak sosok. Aini sang perawat magang yang hilang, lalu ada Dr. Hadi, dan ratusan orang lain dengan seragam pasien, semua memandang ke arahnya. Cermin itu kemudian mulai pecah,
retakan membentuk angka 302. Esok paginya, satpam rumah sakit ditanya oleh keluarga Dani yang mencarinya. Tapi ia hanya menjawab, "Maaf Mas, tidak ada yang masuk semalam. Pintu utama sudah digembok sejak jam 8. Rekaman CCTV pun tidak menunjukkan siapapun masuk lift. Tapi, di lantai 6, muncul satu data baru di komputer ruangan lama. Pengunjung 302 status tertahan. Dan konon, setiap kali kamu melihat cermin di rumah sakit itu, perhatikan baik-baik, apakah sosokmu sendirian? Atau ada yang berdiri tepat di belakangmu?"